Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Para hadirin, para saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita salah satu bagian dari umat yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai siksaan, baik siksaan kubur maupun siksaan api neraka. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sempit dalam masalah rezeki segera diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang halal, banyak dan barokah yang manfaatnya berguna untuk zahir batin dari dunia sampai ke akhirat, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera dituntaskan oleh Allah dengan keberkahan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan solawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan dan sekaligus saya ijazahkan untuk pemirsa semuanya, untuk saudara-saudari sekalian dimanapun berada, yaitu satu sholawat yang sangat terkenal yang langsung dari sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas, beliau adalah salah satu sahabat Nabi dan juga keluarga atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abbas adalah paman beliau. Jadi Ibnu Abbas Abdullah ya. Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya bisa kita temukan di dalam berbagai literatur, buku-buku sholawat yang sudah tersebar di pasaran ya, dan juga khususnya di buku-buku ijazah, baik yang dari kalangan pesantren ataupun non pesantren ya, karena sholawat ini sangat baik sekali diamalkan. Bacanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah birahmatika ya arhamar rahimin.
Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam satu riwayat, bacaan hadhil asyiyah diganti dengan lailah. Jadi ya dzal ula fi hadhil lailah, begitu dalam satu riwayat yang saya dapatkan ijazahnya. Jadi lengkapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil lailah birahmatika ya arhamar rahimin. Yang memakai hadhil lailah adalah sanad yang saya terima dari Habib Alwi, dari Habib Alwi Al-Haddad, yang bersanad kepada almarhum Habib Alwi Al-Haddad juga ya. Jadi ini dari kakeknya turun ke cucunya, begitu, dari cucunya turun ke saya. Jadi nama cucu dan kakeknya ini namanya sama, karena yang memberi nama cucunya adalah almarhum kakeknya, yang diberikan adalah nama beliau sendiri, Al-Haddad ya. Jadi ini yang saya terima dari beliau, dari sanad Habib Alawi atau Habib Alwi memakai kalimat lailah, sedangkan yang dari lainnya sebagaimana umumnya yaitu memakai lafaz hadhil asyiyah, bukan lailah, begitu ya. Jadi yang saya terima dari dua versi yang berbeda, tetapi maknanya sama. Asyiyah dengan lailah itu sama, maknanya malam. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan yang melanggengkan anugerah kepada umatnya, kepada manusia. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan yang melanggengkan anugerahnya kepada manusia. Ya basital yadaini bil atiyah. Wahai Tuhan yang membentangkan tangannya dengan pemberian. Ya sahibal mawahibis saniyah. Yang tadi basitul yadaini bil atiyah ya. Kemudian ya sahibal mawahibis saniyah. Wahai Tuhan yang memiliki pemberian-pemberian yang tinggi. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia budi pekertinya, sebaik-baik manusia budi pekertinya. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Tuhan yang memiliki keluhuran derajat. Fi
fi hadhil asyiyah, di malam ini. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Jadi ini hanya dibaca di waktu malam ya, karena di sini ada bacaan ya dzal ula fi hadhil asyiyah, malam, yaitu ba'da isya ya, ba'da isya. Salah satu keutamaannya saya bacakan hadisnya ya, yang disebutkan dalam buku-buku hadis ya, dalam buku-buku sholawat maksud saya, mohon maaf. Ibnu Abbas berkata, "Man qalaha lailatal jum'ati au yaumal jumu'ati asyara marratin kataballahu lahu mi'atu alfi hasanatin." Mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyatin wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin wa idza kana yaumal qiyamati apa ini kekecilan gak kelihatan ya. Wa idza kana yaumal qiyamati yurahima Ibrahimul Khalilu alaihissalam fi kubbatihi. Karena ini lebih tengah malam ya, lewat tengah malam saya membuat video dan lampunya kurang terang, tulisannya sangat kecil, jadi kurang terlihat ya, kurang jelas gitu, yang artinya barang siapa membaca sholawat ini di atas, sholawat di atas maksudnya, pada malam Jumat atau siangnya sebanyak 10 kali, maka Allah akan mencatat baginya 100 juta kebaikan. Jadi mi'atu alfi hasanatin ini, mi'atu alfi ini 100 juta atau beratus-ratus juta ya. Maka Allah akan mencatat baginya 100 juta kebaikan dan menghapus wa maha anhu alfi sayatin, dan menghapus 1 juta keburukan. Wa rafa'alahu mi'atu alfi darajatin, dan mengangkatnya 100 juta derajat. Dan kelak pada hari kiamat, Nabi Ibrahim kekasih Allah akan memintakan rahmat di kubahnya. Jadi kalau kita membaca sholawat ini di malam Jumat 10 kali, akan mendapatkan pahala kebaikan 100 juta ya, dan menghapus 1 juta keburukannya, dan akan mengangkatnya 100 juta derajat. Jadi ini luar biasa ya. Ini luar biasa, ini yang langsung disampaikan oleh beliau Ibnu Abbas ya, atau Abdullah bin Abbas. Sholawat ini penting sekali bagi para pelajar ya, para pelajar atau penuntut ilmu, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal atau yang lainnya. Karena dengan mengistiqomahkan membaca sholawat ini, kita akan mendapatkan ilmu laduni ya,
Kita akan mendapatkan ilmu laduni, akan diberi kecerdasan oleh Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah, diberi terang atau terang di pikirannya, akalnya ya, sehingga mudah dalam menghafal dan sebagainya. Jadi cukup istiqomahkan 10 kali tiap malam ba'da isya ya, ba'da isya. Boleh dibaca tengah malam gak apa-apa, yang penting sudah sholat isya. Cukup dibaca 10 kali. Jadi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Jika ingin selamat dari gangguan sihir, maka dibaca 11 kali dengan istiqomah. Sebagai wiritan setelah selesai sholat isya. Atau setelah selesai sholat maghrib dan subuh ya, untuk keselamatan dari sihir. Jadi kalau ingin selamat dari sihir, silakan diamalkan setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh 11 kali ya, 11 kali. Maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari sihir dan sejenisnya. Kalau kita mempunyai anak yang sering nangis malam, maka bacakan sholawat ini. Bacanya seperti biasa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus di malam hari ya, karena di situ ada bacaan fi hadhil asyiyah atau lailah. Jadi kemudian kalau bisa ditiupkan ke anaknya, setelah membaca ditiupkan ke anaknya, atau berdoa langsung kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya disembuhkan oleh Engkau ya Allah dari tangisannya, dan mudah-mudahan dinyenyakkan tidurnya. Jadi begitu ya. Dan untuk segala hajat, jadi sholawat ini untuk segala hajat, cukup istiqomahkan saja 10 kali tiap lepas sholat isya, tidak apa-apa. Atau dibaca sebanyak-banyaknya sampai 1000 kali di tengah malam. Jadi sholawat ini multifungsi ya, multifungsi. Sudah kita dengarkan, sudah saya bacakan tadi terjemahnya. Jadi luar biasa ya, karena di tengah malam Allah membentangkan rahmatnya, Allah menurunkan rahmatnya. Bahkan dalam hadis qudsi ya, Allah turun ke langit dunia sambil memanggil-manggil, ayo siapa hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, yang ingin meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni, dan seterusnya. Hadis ini sering dibaca oleh para ulama ya, sudah sering disampaikan di khutbah, di ceramah dan sebagainya, karena ini sangat terkenal. Jadi sholawat ini apabila dibaca di tengah malam, maka istijabahnya pasti terjamin. Jadi punya keinginan apa saja, kalau bisa diamalkan sampai 1000 kali. Sampai 1000 kali, dan jangan berhenti hanya 1 kali saja. Jadi jangan setelah membaca 1 kali tidak sukses langsung berhenti, bukan begitu, tapi kita lanjutkan sampai sukses. Insya Allah tidak lama ya, tidak lama akan sukses. Dan yang saya sendiri mencobanya, pada umumnya hanya 1 kali saja sudah tercapai, tergantung berat tidaknya urusan kita. Jadi silahkan diamalkan, tapi ingat sholawat ini hanya khusus di malam hari. Jadi malam hari mulai dari maghrib sampai subuh ya, malam hari mulai maghrib sampai subuh. Jadi kalau untuk agar selamat dari sihir, santet dan yang lainnya, kita baca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh 11 kali. Kalau untuk yang umum dibaca setelah sholat isya 10 kali. Begitu juga yang ingin banyak santrinya ya, maka mengamalkan sholawat ini setiap ba'da isya 10 kali.
Ini yang saya terima ijazahnya dari beliau, Habib Alwi ya. Jadi silahkan diamalkan. Jadi yang ingin banyak santrinya mengamalkan sholawat ini, yang ingin dimudahkan rizkinya mengamalkan sholawat ini, yang ingin dimudahkan perjalanannya, yang ingin diselamatkan oleh Allah mengamalkan sholawat ini, yang ingin diberi ketenangan mengamalkan sholawat ini. Cukup 10 kali saja, cukup 10 kali saja setiap ba'da sholat isya. Kalau punya urusan yang besar, silahkan dibaca 1000 kali di tengah malam setelah sholat sunnah 2 rakaat ya. Boleh sunnah hajat, boleh sunnah taubah, boleh sunnah tahajud, boleh. Jadi setelah itu kita membacanya 1000 kali. Kalau tidak mampu, kita membacanya 313 kali sesuai jumlah para rasul ya. Jadi silahkan diamalkan karena Allah. Insya Allah bermanfaat. Salawat ini multifungsi dan sangat luar biasa keistijabahannya. Yang jelas salawat ini langsung dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Sehingga salawat ini terkenal dengan salawat Ibnu Abbas. Saya beri nama salawat alal bariyah karena di dalamnya ada bacaan alal bariyah. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Silakan diamalkan karena Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan barokahnya. Silahkan share ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang mengamalkannya. Karena setiap ada satu orang yang mengamalkan sholawat ini dari yang membagi-bagikan, maka yang membagikan akan mendapatkan pahala juga, minimal 10 pahala, karena setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Itu balasan minimal. Normalnya adalah 700 pahala. Jadi satu kebaikan dibalas dengan 700 pahala. Ini normalnya. Jadi istilah Al-Quran bagaikan satu biji yang di taman kemudian tumbuh satu batang mempunyai 7 cabang. Dalam setiap cabang berbuah 100 buah. Jadi 700. Ini istilah Al-Quran ya. Ini normalnya. Yang maksimalnya wallahu alam, karena Allah berfirman wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi lanjutan ayatnya begitu. Allah akan melipat gandakan orang yang dikehendaki. Jadi hanya Allah. Jadi minimal kita akan mendapatkan pahala itu 10 kebaikan hanya dengan satu kebaikan saja. Makanya jangan malas bagi-bagikan video ini ke semua keluarganya. Bukan hanya disampaikan melalui lisan, tapi videonya juga dibagi-bagikan. Karena kalau disampaikan dengan lisan hanya mendapatkan pahala dari penyampaiannya sendiri, tapi dengan membagi-bagikan video ini maka akan mendapatkan pahala karena juga membantu saya ya, insyaallah. Karena dengan membantu saya insyaallah juga untuk kebaikan. Jadi bukan hanya dari satu sisi. Jadi akan mendapatkan pahala double. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Subscribe. Syaratnya baca atau nonton dulu ya, nonton dulu kemudian subscribe. Komentar di bawahnya. Mungkin ini sudah cukup. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.